dia tidak di inkubator, tetapi posisinya di bawah sama ibu. Anggaplah dia di bawah dengan ibu, misalnya beratnya sekitar 2000. Kalau 2000 kan nggak usah masuk inkubator, nggak masalah. Kalau misalnya dia 2000, kemudian dia rooming in, berarti posisinya dia lengkap baju, bedong, kemudian popok, sama apa namanya, cindung ya kalau bahasa sini. Kalau saya bilangnya ketu, jadi ketu pokoknya semuanya sudah lengkap digunakan. Jadi nanti akan ada proses kita harus melepas, kemudian menggunakan yang baru nanti untuk metode kanggurunya. Nanti nunggu ibunya siap, silahkan digendong dulu. Persiapannya ya jelas, kenapa saya minta handuknya 2, sama seperti perawatan payudara. Saya kurang paham kalau Bu Mei ngajarnya pakai handuknya berapa. 2. Satunya untuk yang di bagian atas untuk menutupi payudara, bagian bawah untuk di paha arah perut. Kenapa? Biar tidak basah. Seperti itu ya. Jadi kita butuhnya 2. Kemudian kita butuh diapers yang baru. Karena kalau misalnya posisinya dia sudah pakai diapers, biasanya kalau bayi prematur itu dia sudah pakai diapers ya, karena masuk inkubator nggak mungkin berulang kali diganti, dia udah pakai diapers, harus kita ganti. Walaupun posisinya dia masih sedikit kering atau mungkin sudah pipis sedikit lah, itu harus dirubah yang baru gitu ya. Jadi prinsipnya bersih. Ada diapers, kemudian pastikan bayi menggunakan sarung tangan dan juga sarung kaki. Tujuannya adalah ketika digendong itu bagian yang di luar itu nanti sudah sudah hangat karena sudah pakai sarung. Iya, jadi hanya menggunakan ini dan juga nanti pakai cindung. Nah, hanya menggunakan itu. Jadi kita siapkan dulu. Nah, kemudian ini adalah kantong kanggurunya. Namanya kantong kangguru. Modelnya banyak, ada yang dia lebih panjang, ada yang hanya kotak seperti ini. Tapi yang jelas posisinya ini di depan. Tapi ketika Anda memasangkan ke ibu, jangan ditaruh depan. Kalau depan ini kayak gendong mau ke mall, jangan pakai hip seat gitu. Nah, kalau kanguru itu seperti ini. Nah, tapi setidaknya Anda tahu kalau di depan sudah ada kantong dan pasti ada tali 4. Nah, ini kita siapkan dulu di samping. Oke, kemudian kita baru memanggil ibu. Oke. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Perkenalkan saya Bidan Ratih yang akan mengajari Ibu bagaimana caranya untuk melakukan metode kanguru. Tujuannya di sini untuk bonding attachment ya Bu, jadi Ibu biar bisa lebih dekat lagi dengan anak juga bisa terbangun emosionalnya dengan Ibu. Selain itu, metode kanguru ini juga bermanfaat untuk meningkatkan suhu bayi, apalagi bayi Ibu kan berat badannya rendah ya Bu, masih kurang stabil untuk panas tubuhnya. Jadi ini kita akan mungkin nanti saya minta Ibu membuka baju, karena untuk meningkatkan suhu tubuh itu harus ada skin to skin. Jadi nanti dedek nggak pakai baju nempel ke kulit Ibu secara langsung seperti itu. Apakah Ibu bersedia? Oke. Mohon maaf kalau saya ngos-ngosannya. Bayinya saya gendong dulu ya Bu. Ibu silakan duduk terlebih dahulu. Monggo. Ibu bajunya mau dibantu dilepas atau mau lepas sendiri? Lepas sendiri. Oke. Saya siapkan peralatannya ya Bu. Kita dekatkan ya. Anggaplah ini kompres. Ini air hangat, air dingin. Nah ini nanti kan biasanya dipakai lagi ya. Iya. Nanti barangkali bisa dibantu diletakkan di bagian belakang saja. Taruh sini dulu. Oke, sudah. Silakan duduk Ibu. Mungkin saya letakkan di bagian perut itu. Perawatan payudara seharusnya kita bersihkan puting susu dulu. Jadi nanti barangkali pada saat TO saya minta disiapkan baby oil sama kapas ya. Jadi kita bersihkan putingnya. Yang pertama, kalau perawatan payudara air dingin apa air panas dulu? Air hangat ya. Panas pasien. Oke, saya dekatkan ini. Permisi ya Ibu. Buka sedikit ya. Kita bersihkan ya. Sama caranya seperti menggunakan yang air ini. Kalau misalnya diajari oleh Bu Mei atau Bu Nisa habis hangat dikeringkan dulu baru dingin keringkan dulu boleh, nggak apa-apa.
Atau kalau tidak dikeringkan juga nggak masalah, air hangat kemudian dilanjut air dingin itu sebetulnya nggak masalah. Kemudian dikeringkan. Permisi ya Bu, saya keringkan dulu. Sudah, Ibu mau dibantu menggunakan pakaiannya? Silahkan Ibu. Ini saya lepas dulu, handuknya saya ambil. Nah, kemudian kita bereskan alat. Tempat pakaian kotor harusnya kan nggak usah dilipat ya, langsung kita buang aja, seharusnya seperti itu. Saya ajari menggunakan metode kangguru, bisa ikut saya. Nah, Ibu nanti silahkan perhatikan ya Bu. Kalau bisa nanti Ibu bisa praktek di rumah dengan bapak atau dengan mbahnya. Ya. Jadi yang disiapkan adalah ini nanti ada pen. Dibuka dulu ya bajunya, dingin sebentar. Kemudian dilepas semua Ibu ini. Pampersnya diganti ya Bu. Nanti kalau pakai pampers tolong jangan, saya pakai itu merek ya pampers ya, diapers sorry. Kalau pakai diapers ngeletakinnya di mana? Di bawah. Jangan tali sampai pusar. nutupin tali pusar. pusar. Ini diganti ya Dek ya, sebentar ya. Apa ada benjolan apa? Biasanya bayinya cewek. Ini ada benjolannya. Ada didiknya tuh. Aduh gawat kalau udah diamini nih. Nah setelah dipakai ini ya Bu, nanti adik saya masukkan ke sini nggih. Jadi posisinya ini masuk semua ya Bu ya. Permisi Ibu, bajunya minta tolong untuk dibuka dulu. Nah, ini dedeknya digendong di bagian di antara payudara ya Bu, seperti ini. Nah, pegang, ini pegang punggungnya. Permisi, posisi kakinya harus seperti katak, jadi bentuknya M. Ini saya benarkan dulu ya Bu, dedeknya soalnya sudah tidak nekukkan nih. Benar ya. Nah, tali hadap ke belakang. Nah, ingat ikatnya adalah dari atas ke bawah, tetapi seperti ini harus bersilang dan diikat tali mati. Tali pusar. Kenceng enggak Bu? Apa terlalu longgar? Cukup seperti ini. Tali matinya 2 kali ya. Ini udah tali mati belum? Belum. Jadi harus 2 kali. Ini baru 1. Dibantuin loh. Ini 1, kemudian tali mati lagi ya. Ya. Kemudian satunya mana? Ini sama, tali mati 2 kali. Kenceng enggak Bu? Kan ibunya sama bayinya nyaman ya. Jangan sampai dia terlalu longgar. Tetapi jangan sampai kekencengan juga, kasihan nanti nafas dedeknya. Nah kadang-kadang kan ada yang seperti ini ya. Silahkan nanti kalian bisa berkreativitas. Entah ini nanti mau diikat lagi di bagian ke depan atau mau dimasukkan ke sini, itu kreativitas. Kalau saya biar rapi ke depan aja. Ini hanya biar rapi saja. Tapi biasanya nggak sampai ini sih. Sisanya sebanyak ini. Bu, kalau ditekan seperti ini nyaman? Nyaman. Oke, silahkan saya bantu dipakai lagi bajunya Bu. Nah ini maksudnya sebetulnya akan lebih nyaman kalau dia tidak pakai baju ya di awal, jadi nggak bolak-balik. Ini diikat. Pastikan Anda membantu mengikat ibunya ya, karena kalau sudah gendong bayi, ngikat seperti ini kadang susah. Oke. Ibu selama melakukan metode kangguru ini tolong dipastikan suhunya adik.
nanti barangkali kok rasa di kulit adiknya lebih dingin, apa kok sepertinya sudah mulai hangat, nanti bisa kita lepas. Atau kok nafasnya nanti sepertinya ngos-ngosan, atau mungkin kok sepertinya agak sulit bernafas, itu nanti bisa kita lepas. Jadi tetap dimonitoring ya Bu. Kemudian nanti nadinya juga dimonitoring, kan detak jantungnya bisa terasa di dada ibu juga. Kemudian kalau nanti adik nangis minta nenen, diberikan saja, karena prinsipnya kita on demand. Pokoknya semua adik pengen kita kasih seperti itu ya. Kemudian ada yang terakhir apa ya, saya lupa. Nyaman ya Bu, jadi barangkali nanti dia sudah mulai gerah, sudah pengen bergerak-gerak, pengen lepas, nanti kita lepas saja, enggak apa-apa. Ini ibu boleh beraktivitas apapun, mau sambil masak, sambil jalan-jalan, mau sambil nyapu, mau sambil nonton TV, silahkan. Yang penting ibu sama adik nyaman. Kalau sudah tidak nyaman nanti dibantu untuk dilepas seperti itu. Ibu ada pertanyaan? Kalau misalnya ibu minta dipraktekkan lagi sendiri, misalnya sama bapak, bisa nggak? Bisa. Oke. Nanti barangkali perlu panggil saya di ruang perawat.